Saudara Fian Peter Lilo. Kepada Saudara Fian, dipersilakan. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya bukan seperti yang disampaikan, nama saya Fian Peter Lilo. Ya, saya dari faktahukum.ntt.com. Yang ingin saya sampaikan di sini sama juga dengan teman yang dari TKI. Saya tidak beda jauh. Poin yang saya garis bawahi atau mungkin saya sampaikan di sini, saya dari awal sudah mengenal jurnalis dan belajar soal jurnalistik, tapi dari beberapa hari yang saya pelajari, saya kira masih banyak hal yang mungkin kami belum dapat atau mungkin perlu kami belajar lagi. Dan ini hal yang menarik buat kami dan ingin kami sampaikan di tempat ini. Yang kedua, ya sedikit mungkin bukan kritik, tapi mungkin sedikit apa yang kami sampaikan ini mungkin dari sisi kami. Pertama, kami tidak tahu soal proses yang terjadi hari ini dengan waktu yang begitu cepat dan materi yang sedikit padat. Tapi kami kira ini hal yang menarik, ini hal-hal baru buat kami yang kami dapat. Dan saya kira mungkin kedepannya mungkin ada sedikit mungkin dengan beberapa waktu atau kami bisa berpikir lagi dan bisa bekerja atau bisa sampaikan supaya kami lebih siap dan mungkin sesuatu yang kami dapatkan juga benar-benar diperoleh. Yang terakhir mungkin terima kasih banyak kalau mungkin dari kami kalau saya bersama Pak Priam, saya kira banyak hal yang kami dapatkan mungkin perlu digali atau perlu lagi kami dapatkan, tapi mungkin kesempatan yang tidak banyak, tapi kami kira mungkin ada nomor telepon atau apa, mungkin jangan sungkan-sungkan kalau misalnya kami akan bertanya atau kami komunikasi dengan Bapak Ibu penguji. Itu saja dari saya kira terima kasih banyak buat semua penguji Dewan Pers yang sudah memberikan kami banyak hal yang kami dapatkan hari ini, kemarin dan hari ini. Ini sebuah langkah awal buat kami untuk kami belajar berkarya lebih baik. Terima kasih. Kalau tadi kita sudah mendengar kesan dan pesan dari dua peserta yang mewakili baik itu dari UPN Yogyakarta dan juga dari LPDS, kita akan juga mengikuti dan mendengarkan bersama-sama sambutan perwakilan dari lembaga UKW LPDS Bapak Priambodo RH yang sudah mendampingi teman-teman peserta dari kemarin hingga hari ini. Kepada Bapak disilakan. Ya, terima kasih Pak. Baik teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat teman semua. Salam sehat, sukses dan bahagia semuanya. Baik teman-teman sekalian, ini nggak waktunya berdebat gitu ya. Jadi teman-teman senyumnya beda-beda. Jadi kelihatan kayaknya lega gitu ya. Dan kami juga berterima kasih atas nama lembaga Bapak Kustomo gitu ya. Dan tadi teman-teman ada dua hal sebetulnya yang kadang-kadang kita sering lupakan gitu ya. Apalagi saya gitu ya. Yang pertama, kita suka lupa atau kurang pandai bersyukur. Kedua, kita kurang pandai bersilaturahmi gitu ya. Nah, kita bersyukur sekali dalam 2 hari ini kita bisa juga langsung bersilaturahmi ya. Rasanya untuk teknologi sekarang kan bisa terus dilakukan silaturahmi itu. Dan tadi ada bukian atau teman-teman lain kalau mau komunikasi juga ada masalah. Tapi kalau saya boleh titip, teman-teman berhimpunlah dan bikinlah kegiatan pelatihan. Karena setahu saya ngobrol dengan teman-teman di dalam ruangan ini maupun di luar agak kurang ya pelatihannya, gitu ya. Kembali kalau saya lihat NTT jangan nasib tidak tentu ya, tapi nanti Tuhan tolong juga jangan, tapi ini Tuhan sudah tolong, dan jangan begitu ya dari singkatan NTT. Jadi silakan saja dan saya rasa LPDS maupun UPN akan dengan senang hati gitu ya untuk bisa hadir dengan teman-teman, termasuk kalau misalkan teman-teman berikut lewat Zoom atau apa juga akan
Dalam komunikasi itu paling sulit menghubungkan apa yang belum terhubung. Kalau mau memisahkan yang sudah terhubung kan gampang ya, lewat politik, lewat platform pilihan selesai kan gitu ya. Tapi untuk menghubungkan yang belum terhubung ini agak sulit. Saya pikir ini juga forumnya gitu ya. Dan kalau laporan utamanya di kami juga ada yang belum kompeten gitu ya, saya kecewa gitu. Karena bisa diulang lagi. Kalau mengutip istilahnya Mas Gunawan Muhammad, pemilih Tempo, kita bisa kalah, tetapi kita jangan takut. Maksudnya kita ada narasumber pun kita sudah kalah, tapi kita jangan takut dalam profesi. Lanjut saja, dan saya titip buat teman-teman yang kira-kira nilainya masih range-nya 70 ke 75, kalau ditingkatkan lagi ya. Biasanya penguji sama ukurannya 70-75, Mbak Desi langsung ketawa ya. Kira-kira tuh harus tingkatkan lagi, karena biasanya itu ada pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga Anda baru cocok menjawabnya gitu ya. Tapi juga yang sudah di atas 75 harus tetap meningkatkan lagi, karena uji kompetensi wartawan sesungguhnya adalah di lapangan, bukan di ruangan ini, di lapangan gitu. Ya, itu yang bisa saya titipkan, dan terima kasih banyak untuk teman-teman. Kalau saya boleh kutip di istilah militer, saya sampaikan kalau di Angkatan Udara itu terima kasih setinggi-tingginya, karena punya pesawat tinggi gitu kan, skuadronnya. Kalau Angkatan Laut katanya terima kasih sedalam-dalamnya, bahkan sampai tenggelam ke kapal selam gitu ya. Untuk teman-teman Angkatan Darat biasanya bilangnya terima kasih seluas-luasnya karena operasi teritorial gitu kan. Ada teman polisi katanya terima kasih sebanyak-banyaknya, saya nggak tahu tapi setahu saya yang paling gawat wartawan, lebih dan kurangnya diucapkan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih bagi teman-teman baik LPDS maupun UPN yang bersedia mengikuti kali ini dengan penuh semangat, dan saya bersyukur tidak ada yang terlambat. Kami penguji itu biasanya paling itu ya Mas ya. Kalau ada yang terlambat ini gimana sih, tidak diberi kesempatan pakai duit rakyat masih terlambat itu. Tapi saya bersyukur teman-teman hadir tepat waktu, kemudian mengikuti dengan tekun, dan kemudian ketika kita sempat agak marah tanda petik marah karena sayang gitu ya, tetap punya mental yang kuat untuk tetap meneruskan, dan saya menurut saya adalah sangat surprise. Kalau tadi Mas Bob mengatakan tentang pelatihan, saya memang menggarisbawahi itu ya, dan UPN sendiri syukur alhamdulillah itu memang sudah merintis di Kepri. Di Kepri itu kami ada kurang lebih 100 wartawan, 150 wartawan yang dulu UKW di UPN yang tergabung dalam alumni. Kami nanti ada grup alumni ya, nanti teman-teman dari UPN nanti akan masuk dalam grup itu. Kemarin itu mendapat hibah dari Kedutaan Besar Amerika untuk pelatihan security maritim berwawasan kebangsaan. Dan alhamdulillah itu selalu di-hire untuk kegiatan-kegiatan pelatihan yang diadakan di grup bus Amerika. Jadi mereka kemudian terhimpun dalam wartawan maritim. Nah, untuk NTT nanti siapapun, alumni siapapun, ini juga ada tawaran. Salah satunya adalah tentang energi terbarukan, di mana wartawan menjadi salah satu pionir untuk memasyarakatkan tentang energi terbarukan. Ini NTT menjadi salah satu tujuan untuk pelatihan itu, dan wartawan saya usulkan salah satunya adalah wartawan yang harus dilatih, karena dialah yang pertama kali akan menyebarkan ke masyarakat. Wartawan perlu dibalik tentang energi terbarukan. Nah, mudah-mudahan ini terrealisir. Saya kemarin belum punya gambaran seperti apa wartawan untuk NTT, karena belum pernah di sini ya, udah lama ya terputus ya, dan barangkali ini menjadi langkah yang bagus. Data-data teman-teman nanti kan kita bisa berkolaborasi dengan LPDS tentang energi terbarukan. Jadi percaya kami, anak kami lembaga pendidikan, LPDS sebagai lembaga pelatihan tidak akan membiarkan Anda begitu saja, tapi kami pasti akan begitu ada ide nanti kita sebarkan. Kalau misalnya ada pelatihan, kita sebarkan. Untuk yang wartawan Kepri ini ada sebagian besok bulan September itu akan mendapatkan pelatihan tentang global warming, itu ya, juga dilakukan oleh Kedubes Amerika. Di situ nanti ada semacam membuat satu konten, siapa yang benar akan dipilih diberangkatkan ke Amerika. Dan mudah-mudahan ada 2 orang yang terpilih di pelatihan itu dari sekian banyak wartawan yang melamar. Mudah-mudahan nanti teman-teman jangan patah semangat tuh ya, artinya yang sudah
pers ya. Kami yang dari elektronik yang diisi oleh CTI, Mas Jamal, kemudian dari UPN semuanya dinyatakan kompeten. Ini adalah UKW yang ke-39 yang dilaksanakan oleh UPN Veteran Yogyakarta. Terima kasih, semangat, dan jangan pernah putus asa. Kegagalan itu adalah awal kesuksesan, tapi kesuksesan harus terus dijaga dan dikembangkan terus menerus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Priambodo RH dan Ibu Susi Lastuti. Kita masuk dalam acara penutupan dan sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus akan menutup kegiatan uji kompetensi wartawan yang akan disampaikan oleh perwakilan Dewan Pers Bapak Ahmad Jauhar. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan penguji dari LPDS, kemudian dari UPN, Mbak Susi, tetangga saya di Jogja, yang belum pernah nengok, Mas Agung, dan tim pendukung. Oh, Mas Jamal, the last but not least, sorry Mas Jamal, saya. Mas Jamal ini teman sesama anggota Dewan Pers. Kemudian tim pendukung Mbak Uci dari Dewan Pers, Yuli dari Dewan Pers juga. Sekalian ini Mas Nur dari UPN ya. Ada lagi Lia. Saya ini mundur ke belakang kalau ditarik sebenarnya. Saya sudah bukan anggota Dewan Pers, tapi tetap diminta untuk menuntut sebagai wakil Dewan Pers ya. Jadi saya beberapa kali kebagian campur itu, kalau orang Jawa pas nari nggak bisa nari, kejatuhan selendang ketiban campur, kejatuhan. Nah, begini, saya ingin menyampaikan bahwa UKW ini modal penting bagi seorang wartawan. Anda dinyatakan lulus dan dapat sertifikat kompetensi itu tidak langsung menjadi petentang-petenteng bergaya itu enggak, tapi justru merupakan awal untuk bekerja lebih profesional, lebih profesional, memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat. Karena prinsip jurnalis yang sejati adalah memberikan informasi yang benar, membedakan mana informasi yang terdistorsi, mana informasi yang bersifat hoax. Jadi masyarakat itu tetap dapat mengandalkan yang namanya jurnalis. Ini berlaku universal. Jadi jurnalisme universal inilah yang harus kita bela. Kita harus mampu membedakan diri. Kita bukan abal-abal, ya. Kita wartawan yang sejati. Wartawan sejati ya apa konsekuensinya? Ya bekerja secara profesional penuh itu. Nah, dalam hal ini kalau dalam Islam orang berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis namanya. Al-Hadis itu semua istilahnya penafsiran Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di bidang jurnalistik ini yang dianggap sebagai pegangan pertama adalah undang-undang pers, ya, dan kode etik jurnalistik. Ini kalau kehidupan pers. Dengan berpegang dua hal itu, kalau di Islam berpegang dua hal tadi, Al-Quran dan Hadis itu akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tapi kalau di bidang jurnalisme ini juga berpegang pada dua hal tadi, undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Inilah yang akan menyelamatkan kehidupan pers yang kita lakoni, kita jalani. Karena apa?
konsisten, setiap kali mau menulis berita, menulis artikel dan sebagainya, kita harus selalu ingat kode etik. Oh iya, ini bentuk penghujatan, ini nggak boleh. Nah, kita menjaga diri sendiri merupakan apa ya? Bukan censorship, bukan self censorship, tapi self control bagi kita masing-masing. Nah, saya punya pengalaman, kalau yang sudah pernah mendengarkan cerita saya ini, mohon maaf, sebenarnya istilah ini selalu saya ulang-ulang ketika menutup UKWP. Jadi ketika saya memperoleh amanah sebagai pemimpin redaksi harian bisnis Indonesia, itu sebuah harian bisnis dan ekonomi level nasional, sekarang sudah menjadi satu grup koran gitu. Itu kami karena saya seperti ini, pernah digugat oleh sebuah perusahaan yang kami beritakan, ya, itu nilainya tidak tahun-tahun. Nah, besar sekali ukuran itu. Ceritanya berawal ketika suatu hari ada redaktur saya itu lapor, Pak, saya punya isu besar. Kalau ini sampai diberitakan, itu ada sebuah BUMN yang bisa gulung tikar. Yang saya respons ketika kali, meskipun saya waktu itu belum ikut UKW karena tahun pertengahan 2005. Nah, saya sebagai wartawan langsung mengatakan, sudah ada konfirmasi belum? Nah, teman saya tadi redaktur, dia sekarang bekerja di sebuah perusahaan nasional dan gajinya, asal tahu saja gajinya mungkin lebih besar dari gaji saya ketika jadi pemimpin redaksi di bisnis Indonesia. Dia bilang belum, Pak. Oh, belum dapat konfirmasi soal itu dari BUMN tersebut. Belum, Pak. Ya kalau gitu ya belum memungkinkan untuk dikurang kita. Kalian mau nanti dituntut kalau ini nggak ada konfirmasi dari perusahaan itu, dan kemudian kalian semua Pak dituntut sampai perusahaan ini bangkrut, kalian pakai kolor itu celana kolor ya, celana dalam itu semua. Kalian mau? Ya enggak Pak. Ya udah. Tidak mungkin berita itu diturunkan kalau tidak dapat konfirmasinya. Saya bilang gitu. Terus dia berpikir, tapi kalau orang lain menurunkannya gimana Pak? Ya berarti kita kalah dengan orang lain itu. Orang lain itu mungkin dia dapat konfirmasi. Itu artinya ini kompetisi kawan. Kalau kalian tidak bisa berarti gampang aja kalah. Oke Pak, saya janji dalam waktu sepekan ini saya akan membentuk tim dan mengumpulkan informasi lengkap tentang itu agar memperoleh konfirmasi dari perusahaan. Nah, perusahaan BUMN ini ceritanya dia bergerak di bidang infrastruktur. Nah, dia menyalurkan salah satu kebutuhan masyarakat, kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari itu mengalami namanya leakage. Leakage itu apa? Namanya bengkok ya. Pipanya itu bengkok, sehingga kemudian dia harga sahamnya begitu kalau diberitakan sahamnya jatuh itu kerugiannya triliunan. Betul. Kemudian redaktur saya itu datang, Pak sudah lengkap datanya Pak. Oh ya, dapat konfirmasi, dapat Pak. Oke, turunkan, saya bilang gitu. Turun hari pertama, hari kedua, hari ketiga di halaman 1 terus. Saham perusahaan itu langsung anjlok. Berapa nilai keanjlokan sahamnya itu juga? Waktu itu pertengahan 2005, sahamnya turun sampai 5 triliun. 5 triliun. Sekarang 5 triliun masih banyak kan? Kita nggak bisa ngumpulin 5 triliun kan? Nah, terus hari berikutnya melayanglah ke kantor bisnis Indonesia, dituntut
disomasi itu untuk 7 triliun rupiah. Kok sampai 7 triliun saya bilang gitu. Iya Pak, itu ada nilai intangible 2 triliun, kerugian sahamnya itu 5 triliun. Wow. Terus yang saya kerjakan langsung, respon saya itu langsung mendekati di kantor redaksi. Kira-kira tanah ini kalau dijual laku 7 triliun enggak ya? Itu Pak tanah kuburan, tanahnya orang. Ya, mau dijual gimana? Enggak mungkin. Kalau waktu itu nilai saham dari perusahaan pemilik pemegang saham bisnis Indonesia itu kalau dikumpulkan aja tidak sampai 7 triliun pada tahun 2005 itu. Nah, singkat cerita, bagusnya kita udah ada undang-undang pers itu. Semua persoalan pers, sengketa pemberitaan itu harus dilakukan, harus diajukan ke mana? Dewan Pers. Nah, jadi Dewan Pers kemudian melakukan ini nama saya itu sampai saya masih ingat Pak Leo Batubara yang kemudian menginvestigasi pemberitaan itu sengketa itu dan Pak Alamudi. Nah, terus kami dipertemukan BUMN tersebut dengan bisnis Indonesia. Terus Pak Leo bilang, saudara dari bisnis Indonesia, saudara dari BUMN, kami Dewan Pers sudah meneliti bahwa bisnis Indonesia sudah melakukan konfirmasi, sudah melakukan pekerjaannya secara profesional sesuai undang-undang, karena sudah ada konfirmasinya tadi. Bahkan Pak Leo bilang gitu, bahkan ada satu premis yang sampai dikonfirmasi bukan hanya 1 tapi 3 konfirmasi. Mereka punya data yang valid. Kayak memang saya minta yang redaktur tadi yang lapor itu, kamu harus pegang datanya. Kalau nggak punya datanya, kita terancam bahaya. Oke Pak. Nah, kemudian ketika dokumen seperti itu, pihak BUMN sebenarnya ya agak gimana gitu. Tapi kami dirugikan begini Pak. Terus Pak Leo dengan bijaksananya di Dewan Pers dan saya bilang, apakah bisnis Indonesia mau memberikan panggung kepada BUMN ini karena nilai sahamnya sudah hancur dan juga biar mereka tidak lebih hancur lagi. Saya bilang langsung spontan, meskipun kami sudah memberikan konfirmasi Pak, tapi insya Allah untuk menjaga hubungan baik, kami tetap akan memberikan panggung. Memberikan panggung itu istilahnya diberitakan sisi baiknya perusahaan itu. Jadi untuk menetralisir suasana. Jadi penyelesaiannya harus elegan. Dan kemudian tadinya mereka sempat mengancam mau menghentikan budget iklan ke bisnis Indonesia, karena bisnis Indonesia itu koran nasional yang hanya tergantung, nggak pernah kami minta iklan kepada Pemda, itu nggak pernah. Selalu pada perusahaan-perusahaan yang ingin laporan keuangannya cuma di bisnis Indonesia. Itu salah satu berkah. Jadi nyari uang itu memang benar-benar dari market, dari pasar, bukan dari ngemis-ngemis. Sampai saya pensiun, alhamdulillah kami tidak pernah mengemis-ngemis iklan seperti itu. Nah, intinya kalau kita berpegang tadi, itu tadi saya hanya respons. Pokoknya tidak ada konfirmasi, tidak akan dimuat. Jangan sampai dimuat. Itu akan berbahaya sekali. Ya. Untungnya kita itu ada lembaga yang menaungi, yaitu Dewan Pers dan ada undang-undang pers. 2 komponen ini di undang-undang pers itu yang diamanatkan Dewan Pers itu hanya ada 1, yaitu Dewan Pers Republik Indonesia, the Republic of Indonesia
the Press Council of the Republic of Indonesia. Nah, itu kalau nggak ada itu, kalau sistemnya di barat itu mungkin tuntutan kami habis enggak, tinggal sejarah saja. Jadi intinya itu tadi sama kan, hampir identik kan. Kalau orang berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah dia akan selamat di dunia dan akhirat. Tapi kalau dalam hal kehidupan pers, berpegang pada undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Setiap kali nulis selalu kita harus ingat bahwa ini nanti ada potensi untuk mencemarkan nama baik seseorang. Ini ada potensi untuk ini kalau tidak ada konfirmasinya. Maka prinsip jurnalistik itu sudah benar, harus ada konfirmasi secara komprehensif dan lengkap. Bukankah Pak Bilkovac itu, Bilkovac ada yang tahu siapa? Bilkovac? Nah, itu karena ini kalian harus tahu siapa itu Bilkovac. Dia menulis tadinya 9 elemen jurnalisme. Tapi setelah dunia ini marak dengan medsos, dia kemudian citizen journalism, dia kemudian menulis 10 elemen jurnalisme. Itu buku yang sangat legendaris. Saya anjurkan kalian untuk membaca buku itu. Tidak harus memperoleh buku fisiknya, tapi bisa diperoleh di internet. The 10 Elements of Journalism. Ya, itu dibaca. Pak Bilkovac ini selalu menekankan jurnalisme itu mengandung 3 hal: verifikasi dan verifikasi. Salah satu elemen verifikasi ya mengkonfirmasikan informasi yang diperoleh itu kepada pihak yang bersangkutan. Ya. Itu pasti sesuai dengan kode etik jurnalistik kita juga KIJ. Jadi kawan-kawan hati-hati sekali ya, agar tidak sama pemberitaan kita dengan apa yang beredar di media sosial atau hoax itu. Kalau media sosial memang bukan elemen pers. Media sosial itu dibuat ibaratnya seperti warung kopi tapi skalanya global gitu. Semua orang boleh berpendapat, semua orang boleh melemparkan isu di situ, tidak harus bertanggung jawab. Tapi kalau media yang benar, media yang bertanggung jawab, dia harus berupa institusi media. Ini amanat undang-undang pers. Syukur-syukur media itu terverifikasi oleh Dewan Pers. Dengan demikian, dengan terverifikasi itu berarti tunduk di bawah jurisdiksi undang-undang pers. Artinya apa? Meskipun Anda belum terverifikasi misalnya, tapi kalau Anda memenuhi berbagai aspek yang digariskan oleh Dewan Pers, niscaya akan tetap dilindungi oleh Dewan Pers ketika ada sengketa hukum, sengketa pemberitaan. Ya, kawan-kawan. Jadi jangan khawatir, profesi kita ini terlindungi secara baik oleh undang-undang. Sudah banyak contoh media yang akhirnya terselamatkan oleh undang-undang pers. Meskipun ininya tuntutannya gila-gilaan, tapi karena mereka konsisten menerapkan undang-undang pers dan kode etik jurnalistik, akhirnya mereka lolos dari tugasnya. Itu saja saya kira yang saya ingin bekalkan kepada teman-teman. Semoga teman-teman semua menjadi wartawan profesional. Bagi yang belum berhasil di UKW ini, insya Allah masih ada beberapa gelombang UKW mendatang. Tidak perlu kecewa kalau tidak berhasil kali ini, tapi semoga saya berharap semuanya lulus.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Jauhar yang sudah sekaligus memberikan sambutan dan menutup kegiatan uji kompetensi wartawan pada kemarin hingga hari ini. Sebelum kita kembali ke tempat masing-masing, kita akan mengikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Kakak Stef dari Victory News. Kepada Kakak Stef, disilakan.